Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya dalam materi fisika inti. Nah, pada pertemuan ke-10 ini saya akan membahas tentang spektrum garis pada suatu atom hidrogen. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Pada pertemuan ke-10 ini saya akan menjabarkan tentang spektrum atom hidrogen atau spektrum pancaran radiasi ya. Pancaran radiasi dari suatu atom hidrogen. Nah, menurut teori atom Rutherford, dari hasil penembakan sinar alfa melalui eksperimen yang dilakukannya, sekalipun lebih baik daripada teori dari J.J. Thomson, namun teori atom Rutherford ini tidak dapat menjelaskan tentang konsep daripada penghamburan atau pemancaran elektron pada suatu spektrum atom hidrogen, di mana saat eksperimen spektrum atom hidrogen ini, elektron tetap berada pada lintasannya tanpa jatuh ke dalam inti. Jadi elektron itu tetap berada di lintasan dan tidak pernah jatuh di dalam inti, sehingga bisa diasumsikan bahwa suatu atom itu tidak bersifat netral karena elektron tetap mengelilingi suatu inti atom, di mana inti atom terdiri atas proton dan neutron menurut Ernest Rutherford. Nah, namun pada pembahasan penjabaran pada spektrum atom hidrogen belum menjelaskan bagaimana lintasan itu tidak jatuh ke dalam inti. Yang menjadi pengamatan kita pada kesempatan kali ini di pertemuan ini adalah pergerakan elektron itu pada lintasannya membentuk suatu panjang gelombang tertentu. Nah, menurut spektrum garis ini, konsep daripada spektrum atom hidrogen, di dalam pergerakan suatu elektron dalam lintasannya ada panjang gelombang tertentu dari suatu unsur. Nah, suatu elektron yang bergerak mengelilingi inti atom dapat berpindah, tetap berada di dalam lintasannya, tetapi dapat berpindah jika diberikan suatu radiasi elektron. Suatu elektron dapat berpindah kulit apabila diberikan radiasi elektron atau radiasi elektromagnetik. Jadi, elektron tetap berada pada lintasannya, namun akan terlempar keluar ataupun ke dalam, ke kulit berikutnya dan ke dalam apabila diberikan radiasi elektromagnetik. Apa sih radiasi elektromagnetik itu? Radiasi elektromagnetik itu adalah pemberian energi untuk melepaskan elektron itu dari lintasannya. Ingat, elektron berada pada lintasannya, berarti ada energi yang mengikat atau ada energi ikat inti sehingga dia tetap berada pada lintasannya. Agar elektron ini berpindah kulit, maka harus diberikan energi yang lebih besar untuk berpindah, untuk memindahkan elektron itu dari lintasannya. Jadi energinya harus lebih besar daripada energi dari lintasannya. Tetapi untuk penjelasan lebih lengkap tentang energi ini akan dibahas di penjabaran teori daripada Niels Bohr di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan kali ini saya akan fokus kepada lintasan elektron itu ternyata ada panjang gelombang. Nah, hasil dari radiasi elektron ini atau pemberian radiasi elektromagnetik ini memberikan gelombang elektromagnetik. Karena ada gelombang elektromagnetik berarti ada panjang gelombang. Panjang gelombang ini akhirnya membentuk suatu deret spektrum. Nah, inilah yang disebut spektrum garis. Apabila misalnya dalam suatu prisma
kita pancarkan seberkas cahaya. Namun anggaplah sebagai cahaya itu berasal dari unsur cair dan padat, maka cahaya itu akan dipancarkan secara kontinu. Artinya akan dipancarkan dengan memunculkan semua panjang gelombang pada prisma tersebut melalui cahaya zat cair dan padat itu. Namun berbeda ketika dipancarkan melalui suatu partikel zat gas. Nah, partikel zat gas ini berbeda, tidak semua panjang gelombangnya terpancarkan, artinya hanya beberapa hasil pemancaran. Nah, misalnya pada suatu atom hidrogen dan helium beserta dengan air raksa akan menghasilkan pemancaran yang berbeda-beda. Ini ada yang gelombangnya agak panjang, ada agak pendek, dan ada yang sangat tipis sekali. Artinya setiap unsur itu memiliki pemancaran panjang gelombang yang berbeda-beda, sehingga dapat diasumsikan bahwa panjang gelombang pada suatu elektron pada kulit-kulit tertentu itu akan berbeda pula. Nah, pada percobaan spektrum atom hidrogen ini hanya belum mampu mengukur besar panjang gelombang itu, hanya mampu mengetahui bahwa ternyata panjang gelombangnya berbeda, tetapi untuk mengukurnya belum lebih mendalam. Pada abad ke-19 ini, melalui percobaan daripada J.J. Balmer, ditemukanlah deret spektrum suatu kulit atom. Nah, menurut Balmer, yang pertama yaitu melalui deret Balmer, yaitu 1/lambda sama dengan R per 2 kuadrat dikurang 1/n kuadrat, dimana n itu adalah bilangan kuantum, jadi bisa 3, 4, 5, dimana R itu adalah konstanta Rydberg sebesar 1,097 kali 10 pangkat 7 meter per meter pangkat minus 1. Dalam deret Balmer ini 1/2 kuadrat, artinya 2 kuadrat ini adalah bilangan kuantum pada kulit kedua. Ingat ya, bilangan kuantum pada kulit kedua. Yang di depan ini adalah bilangan kuantum tujuan, dan di belakang ini adalah bilangan kuantum mula-mula. Jadi dari bilangan kuantum ketiga ke bilangan kuantum kedua, atau dari bilangan kuantum keempat ke bilangan kuantum kedua. Dalam deret spektrum ini terjadi proses transisi, yaitu dari luar ke dalam. Artinya jika ingin ke bilangan kuantum kedua, maka dia harus dari 3, 4, 5, 6. Kalau dari 1 tidak bisa, karena itu namanya eksitasi, bukan transisi ya, tapi dari dalam ke luar. Nah, di sini terjadi proses eksitasi. Menurut deret Lyman, 1/lambda sama dengan konstanta Rydberg dikali dengan 1 per bilangan kuantum pertama kuadrat dikurang dengan bilangan kuantum mula-mula. Jadi tujuannya adalah ke bilangan kuantum pertama, artinya dia berasal dari n atau bilangan kuantum kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Menurut deret Paschen, bilangan kuantum tujuannya itu adalah kulit ketiga. Dan artinya dari kulit keempat, kan harus transisi ya, harus selalu dari luar ke dalam. Begitupun di deret bracket, yaitu 1/lambda sama dengan R dikali 1 bilangan kuantum ke tujuannya itu adalah 4 dikuadratkan dikurang 1 bilangan kuantum tujuan. Nah, pada deret pivot pun seperti itu. Yang berbeda
dari keseluruhan deret ini adalah bilangan kuantum tujuannya. Ada yang keempat, ada yang kelima, ada yang ketiga, dan ada yang pertama dan ada yang kedua. Artinya bilangan kuantum mula-mulanya itu harus lebih besar daripada bilangan kuantum tujuan. Jika di sini 4, maka bilangan kuantum di sini minimal 5 ke atas. Sedangkan jika di sini 2 berarti minimal 3 ke atas. Begitu seterusnya, karena ini proses transisi. Nah, perbedaan panjang gelombang, jika ini dijabarkan, penjabarannya ini, konsep panjang gelombang dari setiap deret ini dijabarkan, maka ditemukanlah perbedaan dari panjang gelombang baik dari deret Lyman, Balmer, Pifon, Paschen, dan bracket itu sendiri. Oke, panjang gelombangnya di sini dalam satuan nanometer. Baiklah, inilah penjabaran tentang spektrum atom hidrogen. Ingat, dalam penjabaran spektrum atom hidrogen hanya menjelaskan lintasan elektron itu berupa panjang gelombang tertentu di mana setiap kulit elektron, di mana setiap kulit yang mengelilingi inti suatu atom itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, hal inilah yang menjelaskan bahwa adanya panjang gelombang ini pada setiap lintasan, pada lintasannya atau pada lintasan masing-masing kulit, membuktikan bahwa teori dari Ernest Rutherford tidak dapat menjelaskan, karena menurut eksperimennya elektron itu akan jatuh kepada inti tetapi pada hakikatnya elektron itu tetap berada pada lintasannya. Baiklah adik-adik sekalian, saya pikir ini tentang penjabaran spektrum garis atom hidrogen. Untuk penjabaran lebih lanjut bisa disaksikan di pertemuan ke-10 ke depannya. Oh iya, sekali lagi jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.